Pernahkah kamu merasa tergoda untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan sekarang? Meskipun tahu itu bisa menguras kantongmu, apa jadinya jika kamu bisa menahan diri dan memutuskan untuk menunda pengeluaran besar itu? Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tapi ada cara sederhana untuk merencanakan keuangan yang bisa mengubah hidupmu. Dalam beberapa keputusan kecil yang kamu tunda, ada kebijaksanaan besar yang bisa membuat masa depanmu jauh lebih cerah. 1. Menunda membeli barang teknologi terbaru. Di era digital, teknologi terbaru seringkali menjadi godaan besar. Setiap tahun, ponsel, laptop, dan gadget lainnya hadir dengan fitur canggih yang menggoda kita untuk segera memilikinya. Layar lebih jernih, kamera tajam, dan desain tipis membuat banyak orang rela mengeluarkan uang. Namun, membeli gadget terbaru bisa memiliki dampak finansial yang tidak kita sadari. Dari segi keuangan, membeli gadget terbaru segera setelah diluncurkan tidak ekonomis. Harga perangkat baru bisa turun drastis dalam beberapa bulan. Dengan menunggu, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau memilih model sebelumnya yang masih memadai. Selain itu, apakah perangkat terbaru benar-benar membawa manfaat signifikan dalam produktivitas kita? Seringkali, peningkatan fitur hanya sedikit, dan kita mungkin tidak memerlukannya. Membeli perangkat baru juga seringkali berarti membeli aksesoris tambahan yang menambah biaya tersembunyi. Untuk mengatasi godaan membeli gadget baru, coba terapkan aturan 6 bulan. Tunggu 6 bulan setelah merasa ingin membeli, dan evaluasi apakah keinginan itu masih ada. Alternatif lain adalah membeli perangkat refurbished atau bekas yang masih berkualitas. Menahan diri untuk tidak membeli teknologi terbaru bukan berarti kita ketinggalan zaman, tetapi langkah bijak untuk menjaga keuangan dan lingkungan. 2. Menunda mengikuti tren fashion sesaat. Setiap musim, tren fashion berubah seolah tak pernah ada habisnya. Kita kerap melihat warna-warna baru, motif yang unik, atau gaya potongan pakaian yang sedang in di berbagai media sosial. Godaan untuk selalu tampil dengan gaya terkini seringkali terasa kuat, membuat kita tergoda untuk menambah koleksi pakaian. Namun, penting untuk diingat bahwa tren fashion adalah siklus yang cepat berlalu. Apa yang terlihat modis hari ini, mungkin 6 bulan ke depan sudah dianggap kuno. Seringkali, mengikuti tren sesaat hanya memberikan kepuasan sementara. Baju yang dibeli karena tren mungkin hanya dipakai beberapa kali sebelum akhirnya tersimpan atau malah dibuang. Disinilah pentingnya mengubah pola pikir. Daripada mengikuti tren, lebih baik berinvestasi pada pakaian dengan gaya klasik yang tak lekang oleh waktu. Selain lebih hemat, pakaian yang timeless dapat digunakan lebih lama, memberi nilai yang jauh lebih besar. Menunda pembelian pakaian tren juga memberi kesempatan bagi kita untuk menyesuaikan gaya dengan kebutuhan pribadi, bukan sekadar mengikuti arus. Langkah ini tak hanya bermanfaat bagi keuangan, tetapi juga membantu mengurangi dampak negatif industri fashion cepat terhadap lingkungan. 3. Menunda upgrade rumah atau renovasi dan pertimbangkan kembali sebelum merombak. Merenovasi rumah atau melakukan upgrade interior seringkali menjadi impian banyak orang. Bayangan memiliki dapur yang lebih modern, kamar mandi yang elegan, atau ruang tamu yang lebih instagramable, memang sangat menggoda. Namun, renovasi ini biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan sayangnya, tak jarang dilakukan hanya untuk memenuhi selera estetika atau tren desain yang akan terus berubah. Sebelum memutuskan untuk melakukan renovasi, ada baiknya kita menanyakan apakah perubahan ini benar-benar perlu atau hanya sekadar keinginan. Renovasi non-esensial, seperti mengganti lantai yang masih baik, merombak dinding demi warna baru, atau membeli perabotan mewah yang sebenarnya belum perlu, dapat menguras tabungan tanpa menambah nilai yang signifikan pada rumah. Jika tujuan utamanya adalah estetika, langkah ini mungkin bisa ditunda hingga benar-benar siap secara finansial. Menunda renovasi juga memberi kesempatan untuk mempertimbangkan opsi yang lebih hemat dan berdampak jangka panjang. Kadang, perbaikan kecil atau dekorasi sederhana bisa memberi kesegaran tanpa perlu merombak besar-besaran. 4. Menunda membeli kendaraan baru. Membeli kendaraan baru memang menyenangkan. Kilauan mobil baru, aroma interior yang khas,
dan fitur-fitur modern seringkali membuat kita merasa tergoda. Namun, membeli kendaraan baru bukan sekadar soal memiliki barang mewah. Ini adalah pengeluaran besar yang sebaiknya dipertimbangkan matang-matang. Mobil baru, misalnya, mengalami depresiasi yang cepat. Begitu keluar dari dealer, nilainya bisa langsung turun hingga 20% atau lebih, bahkan sebelum dipakai berkeliling. Jika kendaraan yang dimiliki saat ini masih berfungsi dengan baik, membeli mobil baru bisa jadi hanya menambah beban keuangan, termasuk cicilan, pajak, asuransi, dan perawatan. Selain itu, kendaraan baru seringkali memiliki biaya tambahan yang tidak selalu disadari, seperti fitur-fitur yang mungkin jarang dipakai tapi menaikkan harga. Pertimbangkan untuk mencari alternatif, seperti membeli kendaraan bekas berkualitas atau model yang hemat bahan bakar dan mudah perawatannya. Dengan begitu, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan berkendara tanpa harus menguras tabungan. Selain lebih hemat, langkah ini juga memungkinkan kita menggunakan uang yang ada untuk hal-hal lain yang lebih mendesak atau memiliki nilai investasi jangka panjang. 5. Menunda makan di restoran atau layanan pengantaran makanan. Makan di restoran atau memesan layanan pengantaran makanan memang praktis dan menyenangkan. Setelah hari yang panjang, membiarkan orang lain memasak untuk kita rasanya seperti hadiah kecil yang memanjakan diri. Namun, kebiasaan ini bisa menjadi beban finansial yang besar jika dilakukan terlalu sering. Harga makanan di restoran, apalagi ditambah biaya pengantaran dan layanan, bisa jauh lebih mahal dibandingkan memasak sendiri di rumah. Tak jarang, sekali pesan, kita menghabiskan 3 hingga 4 kali lipat dibandingkan anggaran makanan rumahan. Meski terasa menyenangkan, pengeluaran untuk makan di luar atau memesan makanan juga seringkali tidak terkontrol. Tanpa disadari, jumlahnya bisa bertambah setiap minggu, dan pada akhirnya, merugikan anggaran bulanan. Dengan memilih memasak sendiri, kita tidak hanya menghemat uang, tetapi juga bisa lebih mengontrol bahan makanan dan kualitas gizi. Sebagai alternatif, kita bisa mulai merencanakan waktu memasak dan menyisihkan hari-hari tertentu untuk makan di luar sebagai treat atau hadiah, bukan rutinitas. Kebiasaan ini memungkinkan kita untuk tetap menikmati momen istimewa, tanpa membuatnya jadi kebiasaan mahal. Selain menghemat pengeluaran, memasak di rumah juga memberikan kesempatan untuk menciptakan momen berkualitas bersama keluarga, sambil belajar mengelola keuangan dengan lebih bijak. 6. Menunda keanggotaan gym atau langganan yang jarang dipakai. Keanggotaan gym atau langganan layanan tertentu, seperti platform streaming, mungkin terasa seperti investasi pada kebiasaan sehat atau hiburan yang menyenangkan. Namun, kenyataannya, banyak dari kita yang mendaftar keanggotaan tersebut dengan semangat tinggi di awal, hanya untuk akhirnya jarang menggunakannya. Keanggotaan gym, misalnya, seringkali berakhir dengan uang yang terbuang percuma karena kita tidak datang rutin. Demikian pula dengan langganan layanan streaming yang jarang kita tonton, tapi tetap dipotong setiap bulan. Cobalah untuk mengevaluasi kembali pengeluaran untuk langganan yang tidak terlalu kita manfaatkan. Keanggotaan gym atau layanan streaming bisa sangat menguras anggaran jika tidak digunakan secara maksimal. Bahkan, kadang kita merasa terpaksa menggunakan fasilitas yang sudah dibayar, meskipun sebenarnya itu bukan prioritas atau keinginan sesungguhnya. Lebih bijak untuk menunda atau berhenti berlangganan dan menggantinya dengan alternatif yang lebih terjangkau. Misalnya, jika tujuannya untuk berolahraga, kita bisa mulai dengan rutin berolahraga di rumah, atau mencoba olahraga luar ruangan yang tidak memerlukan biaya besar. Untuk hiburan, kita bisa memanfaatkan trial gratis atau memilih langganan yang lebih murah, sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengelola pengeluaran ini, kita tidak hanya menghemat uang, tetapi juga bisa lebih fokus pada kebiasaan yang lebih sehat dan bermanfaat tanpa merasa terikat pada pengeluaran yang tak efektif. 7. Menunda liburan yang ke tempat mahal. Liburan memang menjadi salah satu cara untuk melepaskan penat setelah rutinitas yang padat. Saat kita merasa lelah, liburan seringkali terlihat sebagai pelarian yang sempurna, kesempatan untuk menikmati waktu santai dan menjelajahi tempat baru. Namun, liburan yang mahal, dengan biaya akomodasi mewah, tiket pesawat kelas bisnis, atau restoran mewah,
bisa membebani keuangan kita dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, liburan semacam ini tidak hanya menguras tabungan, tetapi juga meninggalkan utang yang mengintai setelah kita kembali. Sebelum merencanakan liburan yang mahal, penting untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih hemat. Liburan tak harus selalu melibatkan perjalanan jauh atau menginap di hotel berbintang. Banyak tempat indah yang bisa dijelajahi dengan anggaran lebih kecil, bahkan di sekitar kota kita sendiri. Mengunjungi destinasi lokal atau melakukan perjalanan darat bisa memberi pengalaman yang sama menyenangkannya tanpa perlu menguras tabungan. Bahkan, liburan pendek dengan biaya terjangkau bisa memberi kita waktu berkualitas yang sangat diperlukan untuk mengisi ulang energi. Selain itu, menunda liburan mahal memberikan kesempatan untuk menabung lebih banyak, sehingga saat liburan tiba, kita bisa menikmati dengan lebih santai tanpa khawatir tentang masalah keuangan setelahnya. Menikmati momen berharga dengan keluarga atau teman tak harus selalu datang dengan harga yang tinggi. Dengan merencanakan liburan yang lebih bijak, kita dapat menikmati waktu istirahat yang menyenangkan tanpa mengorbankan stabilitas finansial. 8. Menunda membeli perangkat elektronik rumah tangga yang tidak mendesak. Di dunia yang serba canggih ini, kita seringkali tergoda untuk mengganti perangkat elektronik rumah tangga dengan model terbaru yang menawarkan fitur-fitur canggih. Televisi layar datar terbaru, kulkas dengan berbagai teknologi pintar, atau mesin cuci dengan pengaturan otomatis bisa sangat menggoda. Namun, perlu diingat bahwa banyak dari perangkat tersebut bukanlah kebutuhan mendesak. Perangkat yang kita miliki saat ini, meskipun mungkin tidak dilengkapi dengan teknologi terkini, masih berfungsi dengan baik dan dapat bertahan lebih lama. Seringkali, kita membeli perangkat baru hanya karena tergiur dengan iklan atau promosi, tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar akan meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya, mengganti televisi dengan model 4K terbaru mungkin tidak terlalu diperlukan jika kita hanya menonton saluran biasa, dan tidak terlalu memanfaatkan kualitas gambar ultra tinggi tersebut. Atau membeli kulkas besar dengan berbagai fitur tambahan, meskipun kulkas lama kita masih bisa menyimpan semua kebutuhan dengan baik. Menunda pengeluaran untuk perangkat elektronik rumah tangga yang tidak mendesak bisa membantu kita menghindari pemborosan. Dengan berfokus pada perangkat yang benar-benar diperlukan dan berfungsi dengan baik, kita dapat menghemat uang dan menjaga anggaran tetap stabil. Selain itu, membeli perangkat baru hanya saat perangkat lama rusak atau tidak lagi efektif juga dapat memberi waktu bagi harga untuk turun, sehingga kita bisa mendapatkan perangkat dengan harga yang lebih terjangkau. Mengelola keinginan untuk upgrade perangkat elektronik dengan bijak bukan hanya membantu keuangan kita, tetapi juga mengurangi limbah elektronik yang berdampak positif pada lingkungan. 9. Menunda membeli furnitur mewah dan dekorasi. Furnitur mewah dan dekorasi rumah yang indah seringkali dianggap sebagai investasi untuk menciptakan ruang yang nyaman dan bergaya. Namun, saat kita tergoda untuk membeli furnitur mahal dan dekorasi yang penuh detail, kita harus berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. Perabotan mewah memang memberikan tampilan elegan dan mewah pada rumah, tetapi seringkali harganya jauh lebih tinggi daripada furnitur dengan kualitas rupa yang lebih terjangkau. Dengan membayar lebih untuk desain dan merek, kita bisa menghabiskan banyak uang yang sebetulnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting atau mendesak. Penting untuk menilai apakah furnitur atau dekorasi tersebut benar-benar dibutuhkan, atau hanya didorong oleh keinginan untuk mengikuti tren atau memenuhi standar estetika tertentu. Memilih furnitur yang fungsional dan tahan lama, meskipun tidak mahal, bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Dekorasi yang sederhana, namun penuh makna, seringkali lebih mempengaruhi suasana rumah daripada ornamen mewah yang hanya bertahan sejenak. Dengan menunda pembelian furnitur mewah atau dekorasi yang tidak esensial, kita tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memberi kesempatan untuk berinvestasi dalam barang yang lebih penting dan bernilai jangka panjang. Seringkali, furnitur dan dekorasi yang lebih sederhana tetapi dipilih dengan cermat bisa menciptakan atmosfer yang lebih hangat dan personal di rumah, tanpa perlu merogoh kocek lebih dalam. 10. Menunda mengambil kredit konsumtif. Kredit konsumtif, yang digunakan untuk membeli barang atau jasa non-investasi, seringkali menjadi solusi instan bagi mereka yang ingin memenuhi keinginan namun tidak memiliki dana cukup saat itu juga.
Membeli barang impian dengan cara mencicil terdengar menggoda, karena memberikan kebebasan untuk menikmati sekarang, sambil membayar di kemudian hari. Namun, penting untuk diingat bahwa menggunakan kredit konsumtif bisa menciptakan beban finansial yang tidak terlihat di masa depan. Dengan bunga yang seringkali tinggi, total pembayaran yang harus kita lakukan bisa jauh lebih besar daripada harga barang itu sendiri. Tanpa disadari, kredit konsumtif bisa menjerat kita dalam siklus utang yang sulit untuk keluar. Setiap cicilan yang jatuh tempo menjadi tambahan beban, yang mengurangi kemampuan kita untuk menabung atau berinvestasi dalam hal-hal yang lebih bernilai jangka panjang. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa merusak kesehatan finansial kita, bahkan mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mengambil kredit konsumtif, penting untuk mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan dan apakah kita mampu membayar cicilannya tanpa membebani keuangan. Menunda penggunaan kredit konsumtif memberikan kesempatan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Jika kita menunggu hingga dana tersedia, kita akan terhindar dari pembayaran bunga yang tidak perlu dan dapat membeli barang dengan cara yang lebih sehat secara finansial. Keputusan untuk tidak terjebak dalam kredit konsumtif akan memberi kita kebebasan finansial yang lebih besar di masa depan, tanpa rasa khawatir akan cicilan yang membebani. Jadi, mengelola pengeluaran dengan bijak bukan berarti mengorbankan kenyamanan hidup, melainkan memilih prioritas yang lebih penting dan bermanfaat dalam jangka panjang. Dengan menunda pengeluaran untuk hal-hal yang tidak mendesak, kita bisa memastikan keuangan tetap sehat dan tujuan hidup tercapai dengan lebih terencana.